sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Chelsea Junior. Saya Salma. Saya Citra Natasha Yasi. Saya Raisa Nadia. Saya Felicia. Saya Nela Ramadhani. Cekidot. Nah, untuk melakukan praktikum kimia ini, kita juga mempunyai alat dan bahan. Alatnya yaitu gelas kimia berisi 3 buah, jembatan garam 1 buah, voltmeter 1 buah, kabel jepit buaya 2 buah, elektroda CU, ZN, dan MG. Juga ada pipa tetes dan pipa U. Lalu ada prosedur kerja dari praktikum sel volta. Yang pertama, kita membuat rangkaian sel volta, lalu dihubungkan dengan elektroda dan voltmeter dengan kabel jepit buaya. Yang kedua, kita memasukkan 50 ml larutan ZnSO4 ke dalam beaker gelas pertama dan celupkan elektroda ZN. Lalu, kita juga memasukkan 50 ml larutan CuSO4 ke dalam beaker gelas kedua dan celupkan elektroda Cu. Dan hubungkan kedua larutan dengan jembatan garam. Lalu, hubungkan kedua larutan dengan jepitan buaya ke dalam voltmeter, di mana hal tersebut diulangi langkah 1 sampai dengan langkah 5 untuk menggunakan elektroda dan larutan yang lain. Dalam CuSO4 dan Zn dalam ZnSO4, anodanya berada pada Cu dan katodanya berada pada Zn. Lalu, potensial selnya adalah 1,37 volt. Dan yang kedua ada Mg dalam MgSO4 dan Zn dalam ZnSO4, di mana anodanya adalah Mg dan katodanya adalah Zn yang memiliki potensial sel yaitu 1,15 volt. Dan yang ketiga ada Cu dalam CuSO4 dan Mg dalam MgSO4, di mana anodanya adalah Mg dan katodanya adalah Cu dan potensial selnya adalah 2,75 volt. Lalu yang kedua ada praktikum kimia sel elektrolisis, mempunyai tujuan yaitu mempelajari perubahan yang terjadi pada elektrolisis larutan Ki, dan mempunyai prinsip sel volta merupakan sel elektrokimia yang mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik, sedangkan sel elektrolisis memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia yang tidak spontan. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam sel elektrolisis yang pertama ada pipa U 1 buah, kabel atau jepit buaya 2 buah, elektroda C 2 buah, baterai 9 volt, dan pipa tetes. Lalu bahannya ada larutan Ki, indikator PP, indikator universal. Lalu masuk ke dalam prosedur kerja sel elektrolisis. Pertama, kita masukkan larutan Ki ke dalam pipa U. Yang kedua, kita hubungkan 2 elektroda C dengan kabel, lalu rangkaikan dengan baterai. Nah, celupkan masing-masing elektroda C ke dalam larutan di pipa U. Lalu, biarkan selama 10 menit. Nah, kita amati dulu nih perubahan yang terjadi pada anoda dan katodanya. Dan identifikasi zat yang terbentuk dengan menggunakan indikator universal. Nah, setelah identifikasi zat yang terbentuk dengan menggunakan indikator PP dan amilum. Nah, dari sel elektrolisis ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Ki memiliki K++ I-, di mana K+ sebagai kation dan I- sebagai anion. Nah, oleh sebab itu, katoda yang dihasilkan adalah Ki, yaitu anodanya berwarna coklat dan katodanya berwarna putih. Lalu setelah melakukan reaksi, pada anoda terdapat coklat gelap dan pada katoda terdapat warna ungu. Sedangkan pada katoda itu bergelembung dan pada anoda tidak. Itu hasil dari sel elektrolisis dari pengamatan kimia kita kali ini.